Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apa kabar, tuh? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah belum hari ini? Sudah makan? Sudah. Oke. Berarti semangat ya untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan, bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang bermanfaat. Oke, siapa nih anak-anak yang dapat membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa? Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Mutia. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Mbak Mutia telah berani dan mampu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, coba sebelum Ibu lanjut, Ibu pengen lihat nih wajah-wajah anak-anak Ibu, anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Coba on cam dulu yuk, Ibu pengen lihat. Udah lama nih kita nggak ketemu. Yuk. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi anaknya belajar hari ini bisa dibantu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, ya. Nah, sudah ada yang kelihatan nih. Halo Mbak Anissa, gimana kabarnya hari ini? Halo, Bu. Baik, Bu. Oke, siap ya belajar, semangat? Semangat, Bu. Oke, sip. Ada lagi siapa nih? Halo Mbak Mutia. Halo, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sip, mantap. Nah, Ibu nanti akan kirimkan link Google Form untuk anak-anak presensi seperti biasa ya di grup WA. Nah, coba nih, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah siap peralatan tulisnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek dulu. Mana semangatmu? Ini Mana semangatmu? Ini semangat. Satu kali lagi yang semangat. Ya, mana semangatmu? Ini semangat, Bu. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, sudah semangat semuanya ya. Oke, lanjut. Untuk menambah semangat kita hari ini, pagi ini, biar nggak ngantuk dan bisa tambah konsentrasi belajar, kita nyanyi terlebih dahulu, ya. Nah, kita nyanyi Garuda Pancasila. Nah, tambah semangat hari ini. Iya, Bu. Semangat sekali. Semangat, Bu. Oke, nggak ngantuk lagi ya. Nah, sebelum Ibu masuk materi, coba nih Ibu mau cross check dulu. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Ya, silahkan siapa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, diharapkan peserta didik dapat mencermati teks bacaan yang disajikan dan mampu menemukan informasi yang penting dari dalam teks bacaan menggunakan kosakata yang baku. Tersendiri ada dua, yaitu KD 3.2, yaitu mengidentifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba Ibu punya bacaan dan ada gambar nih. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks pada gambar di bawahnya?
siapa yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa telah membantu Ibu untuk membacakan teksnya. Jadi ini ada gambar Tobi yang suka makan makanan manis. Itu ada coklat dan kue-kue manis. Tetapi dia tidak suka membersihkan dan malah tidur. Coba selain itu, ada yang berani untuk mengungkapkan isi dari teks bacaan yang telah dibaca oleh Mbak Anissa? Saya, Bu. Memperhatikan. Oke, silahkan. Inti dari cerita tadi yaitu menceritakan tentang kebiasaan Tobi yang suka makan makanan manis tetapi tidak mau membersihkan sisa makanan dan langsung tidur, Bu, sehingga akan mendatangkan semut dan menggigit tubuh Tobi saat sedang tertidur. Oke, betul. Terima kasih Mbak Alvina. Nah, ada lagi nggak ini yang ingin menyampaikan isi teks? Nah, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, inti dari teks bacaan cerita Tobi dan semut yaitu benar apa yang disampaikan oleh Mbak Alvina tadi. Jadi, Tobi ini suka dengan makan makanan yang manis seperti coklat dan kue-kue manis. Tetapi saat selesai makan, Tobi tidak langsung membersihkan sisa-sisa makanan yang terjatuh di lantai atau bekas makanan yang ada di mulutnya. Nah, jadi Tobi langsung tertidur dan hal tersebut mendatangkan semut-semut itu menggigit tubuhnya Tobi karena semut kan suka sekali makan makanan manis ya. Jadi saat ada makanan manis, semut-semut mulai berdatangan dan mulai menggigiti tubuh Tobi. Nah, sehingga tubuh Tobi setelah bangun tidur terasa gatal-gatal. Nah, setelah kejadian tersebut, Tobi jadi belajar kalau sesudah makan Tobi harus membersihkan sisa-sisa makanannya agar tidak didatangi semut lagi. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kita next ya. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal yang sama seperti yang Tobi alami? Coba Ibu pengen lihat, pengen dengar ada pengalaman apa aja nih anak-anak yang sama. Apa punya pengalaman yang berbeda tentang cerita tadi? Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Mutia. Nah, oke, bagus. Terima kasih buat Mbak Mutia dan Kak Devi yang telah berani menceritakan pengalamannya. Nah, Bu kasih 2 jempol. Sip, bagus. Nah, untuk yang selanjutnya tentang materi yaitu apa yang dimaksud dengan kalimatanya. Anak-anak ada yang tahu apa itu kalimatanya? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Coba kalimatnya apa? Kalimatanya adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk bertanya, Bu. Oke, bagus. Kalimat yang digunakan seseorang untuk bertanya. Kalau contohnya apa aja kalimatnya? Ada yang tahu selain Mbak Anissa? Saya tahu, Bu. Ya, coba Mbak Ina. Contohnya itu di mana? Oke, Itu, Bu. di mana? Ada lagi? Apa, Bu? Apa Siapa? ya? Terus ada lagi? Bagaimana, Bu? Bagaimana ya? Pinter. Ada lagi? Kapan? Ya. Terus ada lagi? Mengapa? Siapa? Siapa? Mengapa? Oke, jadi seperti yang anak-anak tersebutkan ada siapa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, itu merupakan kalimatanya. Nah, ya betul ya. Jadi kalimatanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Nah, contohnya tadi ada apa, berapa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, betul ya. Nah, untuk fungsi kalimatnya sendiri, coba ada yang mau membacakan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Alvina. Kalimat tanya apa? Fungsinya yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Jadi benar ya, kalimat tanya apa
apa itu berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi saat hujan lebat datang, misalnya ada petir, ada angin, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu siapa? Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, misalnya seperti cerita Tobi dan Semut. Tadi siapa? Misal siapa tokohnya? Nah, tokohnya itu ada Tobi dan Semut. Oke, nah kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau kapan itu menanyakan waktu. Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, misalnya malam hari, siang hari, atau pulang sekolah. Nah, itu. Untuk yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Misalnya kalimat tanyanya adalah di mana peristiwa itu terjadi, atau di mana Mbak Nita belajar, di mana rumah Mbak Erni. Nah, itu bisa digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Nah, untuk yang kelima yaitu mengapa, untuk menanyakan penyebab terjadinya sesuatu. Nah, misalnya saja, mengapa Mbak Erni suka makan makanan manis? Nah, itu bisa. Nah, untuk yang terakhir yaitu bagaimana, yaitu digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana cara untuk membuat es krim? Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum lanjut? Belum ada, Bu. Belum? Sudah paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu punya bacaan lagi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Alvina. Oke, terima kasih Mbak Alvina. Bagus ya, Mbak Alvina. Lancarnya bagus, lancar membacanya. Nah, untuk paragraf yang kedua, ada yang bisa membantu Ibu lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Ina dan Mbak Alvina. Nah, coba anak-anak tadi sudah membaca, sudah dibacakan oleh Mbak Alvina dan Mbak Ina. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, oke, nah Ibu punya pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Yang kedua, mengapa kita perlu menggunakan masker dan kacamata? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Nah, coba ini dikerjakan dulu. Ibu tunggu 5 menit sambil mengerjakan. Nanti setelah itu kita bahas bersama, oke? Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik. Ya. Nih bacaannya Ibu tampilkan lagi. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Oke, mari kita bahas bersama-sama nggih. Mulai dari nomor 1. Pinter ya teman-teman ya. Nah, coba untuk kegiatan akhir yaitu kesimpulan. Siapa yang berani atau dapat membantu Ibu untuk membacakan kesimpulannya? Coba Erni, coba Ibu dibantu untuk membacakan kesimpulan. Baik, Bu. Kesimpulan untuk hari ini yaitu kalimatnya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Contohnya yaitu apa, berapa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan fungsi dari setiap kalimat tanya berbeda-beda, yaitu apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam waktu peristiwa, yang kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, terima kasih Mbak Erni telah membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan. Nah, jadi benar ya apa yang dibacakan telah oleh Mbak Erni tadi, yaitu kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan
pertanyaan. Tadi ada apa, berapa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan sebagainya. Nah, dari contoh kalimatannya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya untuk kalimatannya apa, itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, untuk kalimatannya siapa itu digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, untuk kapan itu bisa digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Oke, nah dari sini ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan sama Ibu ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, oke. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, pinter-pinter nih anak-anak Ibu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tematik kelas 5, tema 3 makanan sehat, yaitu menemukan informasi pada papan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, nanti anak-anak sebelum minggu depan kita belajar tentang tema tersebut, anak-anak diharapkan sudah membaca terlebih dahulu materi pada tema 3 G. Jadi nanti kita bisa langsung membahasnya bersama-sama, dan nanti kalau ada yang bingung atau belum paham bisa ditanyakan oleh Ibu ya. Nah, oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak tahu lagu Anak Gembala? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Tahu semua, Ge? Tahu, Bu. Nah, coba on mic dulu yuk, kita nyanyi bersama-sama sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini. Oke, Ibu mulai ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nita. Terima kasih Mbak Nita telah membantu Ibu memimpin teman-temannya berdoa. Oke. Nah, sampai di sini masih ada yang bingung atau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup hari ini? Belum ada, Bu. Sudah jelas semua, Ge. Nah, Ibu mau bertanya nih, gimana perasaan hari ini belajarnya sama Ibu? Seneng? Senang-senang. Oke, coba apa yang bikin seneng dari pembelajaran tadi? Apa yang bikin seneng anak-anak saat ngapain? Bernyanyi, Bu. Oke, bernyanyi. Ada lagi? Menyebutkan contoh-contoh kalimatannya, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Baik, berarti menyenangkan ya belajar sama Ibu, nggak bingung ya. Nah, oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang pinter-pinter sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tertib, dengan semangat. Nah, Ibu senang kalau anak-anak dapat belajar dengan semangat seperti ini. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Ada kurang dan lebihnya, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih.